Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang Teorema Pitagoras. Nah, tentunya sudah tidak asing lagi dong setelah mendengar apa itu Teorema Pitagoras. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja yuk bagaimana dan apa saja Teorema Pitagoras tersebut. Oke, nah apa kalian tahu siapa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah seorang tokoh di bidang matematika yang bernama Pitagoras. Nah, Pitagoras ini merupakan seorang ahli matematika dari Yunani kuno. Jadi, teorema Pitagoras ini mendapatkan namanya dari Pitagoras ini karena dianggap yang pertama dan memberikan bukti mengenai teorema ini. Namun, diyakini bahwa orang-orang mengetahui hubungan khusus antara sisi dari segitiga siku-siku jauh sebelum Pitagoras. Nah, Pitagoras adalah seorang ahli filsafat dan matematika yang lahir tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Turki. Nah, Pitagoras ini juga disebut sebagai Bapak Bilangan. Nah, kalian tahu ini gambar apa? Ya, ini merupakan gambar sebuah jembatan di Pulau Balang. Di jembatan Pulau Balang ini adalah salah satu jembatan terpanjang di Indonesia yang terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, jembatan ini terbentang di atas Teluk Balikpapan yang menghubungkan kota Balikpapan dengan Pulau Balang di Penajam Pasir Utara. Nah, keberadaan jembatan ini memungkinkan pergerakan orang dan memberikan dampak positif bagi kegiatan di berbagai sektor. Nah, bahan utama jembatan ini terbuat dari baja dan struktur utamanya adalah segitiga siku-siku. Struktur jembatan tersebut menunjukkan penerapan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari dan paling sering digunakan dalam konstruksi bangunan baik jembatan maupun rumah. Nah, hal lain lagi dalam penerapan teorema Pitagoras itu berada pada di navigasi. Jadi pada navigasi kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk menentukan tempat yang tepat untuk landing, atau juga kita bisa menentukan jarak terpendek dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, seperti yang Mr. katakan tadi, di teorema Pitagoras sangat banyak digunakan pada konstruksi bangunan, terutama saat menentukan ukuran pada pondasi bangunan, serta menentukan panjang kemiringan sebuah atap. Nah, pada teorema Pitagoras ini ada 3 subtema atau 3 subtopik yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu tentang konsep dari teorema Pitagoras. Dari konsep ini kita akan mencoba untuk bagaimana pembuktian teorema Pitagoras, terutama satu rumus sakti pada teorema Pitagoras ini, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, seperti apa rumus tersebut, bagaimana pembuktiannya dan bagaimana penggunaannya, kita akan pelajari pada konsep teorema Pitagoras ini. Untuk subtopik yang kedua yaitu mengenai triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras ini adalah salah satu konsep yang juga bisa kita gunakan untuk menentukan jenis-jenis dari suatu segitiga, entah itu segitiga tumpul, siku-siku, atau segitiga lancip. Nah, subtopik yang ketiga yaitu segitiga istimewa. Nah, segitiga istimewa ini kita akan mencoba membandingkan atau mencari perbandingan dari segitiga siku-siku istimewa. Nah, segitiga siku-siku istimewa itu terdiri atas segitiga siku-siku sama kaki, serta segitiga siku-siku yang sudutnya terdiri atas 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, let's have a review. Jadi sebelum kita memasuki materi lebih dalam mengenai teorema Pitagoras, ada 3 topik penting yang perlu kalian ingat kembali agar lebih menguatkan dan lebih memantapkan lagi dalam mempelajari teorema Pitagoras ini. Yang pertama adalah bilangan kuadrat, topik yang kedua adalah bilangan akar kuadrat, topik yang ketiga yaitu mengenai segitiga siku-siku. Nah, mengenai bilangan kuadrat dan bilangan akar kuadrat sudah kalian pelajari tidak lama ya, jadi masih fresh istilahnya kalian pelajari di bab pertama di kelas 8, itu tentang bilangan kuadrat. Itu adalah bilangan pangkat 2 di mana perkalian berulang dengan bilangan yang sama sebanyak 2 kali. Contoh 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 sama dengan 9.
5 pangkat 2, 5 kali 5 sama dengan 25, dan seterusnya sampai misalkan 17 pangkat 2, yaitu artinya 17 kali 17 yang menghasilkan nilai 289. Sedangkan bilangan akar kuadrat itu ada hubungannya dengan bilangan pangkat 2 ini atau bilangan kuadrat. Misalkan jika 3 pangkat 2 menghasilkan 9, maka akar kuadrat dari 9 itu akan menghasilkan 3. Ya, jadi ini ada keterkaitan antara bilangan kuadrat dengan bilangan akar kuadrat ini. Nah, kalau kita ingat-ingat kembali ya. Jadi, misalkan juga jika 11 kuadrat menghasilkan nilai 121, maka akar kuadrat dari 121 itu akan menghasilkan 11. Oke, topik ketiga yang perlu kita ingat kembali yaitu segitiga siku-siku. Nah, bagaimana ciri-cirinya dan apa sih itu segitiga siku-siku? Nah, kalian perhatikan, ini merupakan salah satu contoh gambar dari segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku ABC. Nah, sifat-sifat dan bagian-bagian dari segitiga siku-siku tersebut, yang pertama, kita bisa melihat bahwa salah satu sudutnya itu harus sudut siku-siku. Kalau pada gambar ini, pada gambar segitiga ABC ini, sudut B-nya tersebut merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nah, sifat yang kedua yaitu dua sudutnya tentu sudut lancip ya. Jika salah satu sudutnya siku-siku, dua sudutnya ini merupakan sudut lancip, yaitu sudut A dan sudut C-nya. Nah, sisi terpanjang AC ini ya, sisi terpanjang AC ini disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Sedangkan sisi AB dan sisi BC disebut dengan sisi siku-siku, karena sisi tersebutlah yang membentuk sudut siku-siku pada segitiga siku-siku. Oke, nah sekian dulu untuk video kali ini. Kita lanjutkan lagi nanti di part kedua. Semoga kalian termotivasi untuk lebih mengenal atau lebih ingin mempelajari mengenai teorema Pythagoras. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas atau mempelajari mengenai konsep dari teorema Pythagoras. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.